Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan penugasan terstruktur 4 dan 5, yaitu analisis akseptans, sampling, dan perancangan penyampelan tunggal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Agnesia Aurel Fadila dengan NIM 14124000121. Nama saya Reva Lagiana Karnangge dengan NIM 141241117. Saya Tior Elizabeth Fahmi dengan NIM 14124000123. Saya Gilgit Sandrian dengan NIM 14 12400 178. Saya Putra Prayoga Soebul Islam dengan NIM 14 12 400 130. Suruh tora. Duluan. Di tengah ketatnya persaingan industri, kualitas produk menjadi faktor kunci dalam menjaga kepuasan konsumen dan citra perusahaan, sehingga diperlukan sistem pengendalian mutu yang efektif. Acceptance sampling hadir sebagai solusi efisien untuk menentukan penerimaan atau penolakan suatu lot produk berdasarkan pemeriksaan jumlah sampel, terutama ketika inspeksi total tidak memungkinkan akibat kendala biaya, waktu, dan pengujian yang merusak. Metode ini memiliki berbagai variasi rancangan dengan single sampling plan sebagai jenis yang paling sederhana serta melibatkan komponen krusial seperti ukuran sampel, kurva OSI, tingkat sensitivitas, serta risiko produsen dan konsumen. Atas dasar tersebut, analisis mengenai acceptance sampling dan rancangan penyampelan tunggal sangat penting dipelajari untuk membantu perusahaan menjaga standar mutu secara optimal dan efisien. Tujuannya Tujuannya mengetahui pengertian, tujuan dan jenis-jenis acceptance sampling dalam pengendalian dan penjaminan mutu, memahami rancangan penyampelan tunggal single sampling plan dalam acceptance sampling, memahami penggunaan kurva karakteristik operasi OC kurvi ukuran sampel dan sensitivitas pada sampling penerimaan, mengetahui pengaruh resiko produsen dan resiko konsumen terhadap pengendalian mutu produk, menganalisis studi kasus. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya, biaya yang digunakan tidak terlalu mahal, produk yang akan diuji lebih sedikit, hanya membutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit dibanding dengan inspeksi 100%, memotivasi pemasok untuk terus meningkatkan kualitas. Kekurangannya ada resiko menerima produk cacat dan menolak produk bagus. Acceptance sampling membutuhkan perencanaan dan dokumentasi prosedur penerimaan. Penggunaan acceptance sampling. Acceptance sampling digunakan ketika jumlah produk dalam suatu lot cukup besar sehingga inspeksi 100% dianggap kurang efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Metode ini memungkinkan pemeriksaan dilakukan hanya pada sebagian produk yang dipilih sebagai sampel untuk mewakili keseluruhan lot. Jumlah produk suatu dalam satu lot relatif besar, inspeksi 100% memerlukan waktu dan biaya yang tinggi. Produk berasal dari proses produksi yang seragam, diperlukan pengendalian kualitas yang efisien tanpa memeriksa seluruh produk. Pembahasan. Definisi. Menurut Fitrian dan Salim 2011, acceptance sampling merupakan prosedur pengambilan keputusan terhadap produk hasil produksi perusahaan. Metode ini bukan alat untuk mengendalikan kualitas secara langsung, melainkan digunakan untuk memeriksa apakah produk yang dihasilkan sudah memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Tujuan, acceptance sampling bertujuan untuk menentukan apakah suatu lot atau sekelompok produk dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan sampel. Acceptance sampling digunakan dalam proses pengendalian kualitas ketika pemeriksaan seluruh produk tidak memungkinkan untuk dilakukan. Metode ini membantu perusahaan dalam menentukan kualitas produk dengan cara memeriksa sebagian sampel dari suatu lot produk. notasi N yaitu jumlah populasi dalam lot, N kecil, jumlah sampel, C bilangan penerimaan, D jumlah sampel cacat, PA probabilitas penerimaan, P probabilitas cacat, R adalah jumlah batas penolakan.
jenis atau macam. Acceptance sampling memiliki beberapa jenis metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pemeriksaan produk. Perbedaan jenis acceptance sampling terletak pada jumlah pengambilan sampel dan cara penentuan keputusan penerimaan atau penolakan suatu lot produk. Yaitu ada single sampling plan, double sampling plan, multiple sampling plan, sequential sampling. Single Sampling Plan. Menurut Widya Swati 2014, teknik penarikan sampel tunggal single sampling plan merupakan metode acceptance sampling yang dilakukan dengan mengambil sampel hanya satu kali dari suatu lot produk. Setelah sampel diperiksa, perusahaan akan memutuskan apakah seluruh lot produk diterima atau ditolak berdasarkan jumlah produk cacat yang ditemukan dalam sampel tersebut. Ini dia ada contohnya. Hasilnya berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan 2 produk cacat dari 100 sampel yang diperiksa. Karena jumlah cacat masih berada di bawah batas penerimaan C sama dengan 3, maka seluruh lot produk diterima. Namun apabila jumlah cacat melebihi 3 produk, maka lot produk akan ditolak karena dianggap tidak memenuhi standar kualitas perusahaan. Double Sampling Plan. Menurut Fellain 2008, Double Sampling Plan prosedur untuk menentukan suatu lot berdasarkan informasi dari pengambilan sampel pertama. Apakah lot dapat diterima, ditolak, atau perlu dilakukan pengambilan sampel kedua. Jika sampel kedua diambil, maka informasi dari sampel pertama dan kedua akan digabungkan untuk menentukan keputusan akhir apakah lot diterima atau ditolak. Ini adalah contohnya. Lanjut. Hasilnya, jika dalam pemeriksaan terdapat produk cacat R kurang dari C1, maka pada tahap pertama lot diterima. Jika R1 lebih dari C2, lebih dari 4, maka pada pengambilan sampel pertama lot ditolak. Jika C1 kurang dari R1 kurang dari C2, 2 kurang R1 kurang dari 4, maka dilakukan pengembalian sampel kedua sebanyak N2. Jika setelah sampel kedua diperoleh R1 plus R2 kurang dari C2, kurang sama dengan dari 4, maka lot diterima. Jika setelah sampel kedua diperoleh R1 plus R2 lebih besar dari C2, lebih besar dari 4, maka lot ditolak. Kesimpulan, sebuah perusahaan topi melakukan pemeriksaan terhadap 100.000 topi menggunakan metode double sampling plan. Pada tahap pertama diambil sampel sebanyak N1 12 topi dan ditemukan R1 sama dengan 3 topi cacat. Karena nilai tersebut berada pada kondisi 2 kurang dari R1 kurang dari sama dengan 4, maka pemeriksaan dilanjutkan ke sampel kedua. Pada tahap kedua diambil N2 8 topi dan ditemukan R2 sama dengan 1 topi cacat, maka total cacat dari kedua sampel adalah R1 plus R2 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Karena hasil tersebut memenuhi syarat R1 plus R2 kurang dari sama dengan 4, maka keputusan akhir adalah lot diterima. Selanjutnya adalah multiple sampling plan, yaitu menurut Suryani 2023, multiple sampling plan merupakan pengembangan dari double sampling. Pengembalian sampel dilakukan lebih dari 2 kali, setiap sampel tetap berada dari populasi yang sama. Lalu metode ini membuat hasil pengambilan sampel lebih dapat diandalkan. Selanjutnya, karakter sampel tetap konsisten dengan sampel pertama. Digunakan jika jumlah populasi cukup besar atau tetap mewakili populasi secara keseluruhan. Lalu berikut adalah contohnya. Kesimpulannya yaitu cacat kumulatif setelah 3 tahap sampling adalah 10 biji karena 10 berada dalam rentang 9 sampai 12 bis, maka keputusan akhir adalah lot diterima. Berdasarkan penerapan multiple sampling pada PT Busana Prima dengan lot 1000 kemeja, diperoleh hasil cacat kumulatif sebesar 10 bis dari 3 tahap pengambilan sampel. Hasil tersebut masih berada dalam batas toleransi yang ditetapkan sehingga lot produksi dinyatakan diterima. Lalu selanjutnya adalah sequential sampling, yaitu menurut Widya Swanti 2014, tes teknik penarikan sampel sequential
sequential merupakan pengembangan dari teknik penarikan sampel ganda di mana pengambilan sampel dilakukan secara berurutan dari suatu lot dan jumlah sampelnya ini diambil tidak ditentukan di awal, melainkan bergantung pada hasil proses penarikan sampel yang sedang berlangsung. Artinya sampel demi sedikit, kemudian langsung dievaluasi untuk menentukan apakah proses perlu dilanjutkan atau sudah dihentikan, karena keputusan sudah cukup jelas. Lalu ini adalah contohnya, setelah proses pengambilan sampel bertahap dilakukan, diperoleh cacat kumulatif sebesar 6. Karena 6 tersebut berada dalam rentang 4 sampai 6, maka keputusan yang diambil adalah lanjut sampling atau evaluasi lanjut hingga keputusan akhir ditetapkan. Untuk selanjutnya adalah rancangan penyempelan tunggal. Rancangan penyempelan tunggal single sampling plan merupakan salah satu metode dalam asset sampling yang digunakan dalam pengendalian kualitas statistik untuk menentukan apakah suatu lot atau kelompok produk dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap satu sampel yang diambil secara acak. Dalam metode ini, perusahaan tidak perlu memeriksa seluruh produk dalam satu lot, melainkan hanya memeriksa sejumlah sampel tertentu yang dianggap dapat mewakili keseluruhan produk. Rancangan penyem, peng- penyempelan tunggal. Metode penyempelan tunggal menggandakan dua paralel utama yaitu ukuran sampel N dan angka penerimaan C. Sebagian batas maksimal cacat yang ditoleransi berdasarkan parameter ini, kelompok produk lot akan diterima jika jumlah cacat tidak melebihi nilai C dan akan ditolak jika jumlah cacat melebihi batas tersebut. Meskipun metode ini banyak dipilih karena lebih praktis, efisien, serta hemat waktu dan biaya dibandingkan inspeksi total 100%, penerimaan sistem ini tetap membawa risiko kesalahan pengambilan keputusan seperti meloloskan lot yang sebenarnya berkualitas buruk atau justru menolak lot yang sebenarnya baik. Single sampling plan adalah prosedur penerimaan lot yang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan satu sampel yang diambil dari suatu lot produk untuk menentukan diterima atau ditolak lot tersebut. Dengan demikian, rencana penyampelan tunggal menjadi salah satu teknik yang penting dalam sistem pengendalian kualitas statistik di berbagai bidang industri. Kurva karakteristik operasi OC. Kurva OC operasional karakteristik adalah suatu kurva probabilitas yang menunjukkan kemampuan suatu rencana penyampelan hasil kombinasi ukuran sampel N dan angka penerima dalam membedakan kelompok produk lot yang baik dan yang buruk pada berbagai tingkat mutu. Kurva ini juga menentukan risiko kesalahan pengambilan keputusan yang dihadapi oleh dua pihak terlihat, yaitu produsen dan konsumen. Risiko produsen terjadi ketika lot yang sebenarnya berkualitas baik justru ditolak, sehingga mereka harus menanggung biaya penggantian atau pengiriman ulang. Sebaliknya, risiko konsumen terjadi ketika lot berkualitas buruk justru lolos dan diterima, yang mengakibatkan konsumen harus bertanggung jawab atas produk cacat tersebut. Ini adalah contoh pengukuran kurva OC. Untuk Berikut merupakan contoh kurva OC. Nah, dari kurva OC terdapat dua indikator kualitas utama beserta hubungan nilai probabilitas.
AQL Acceptable Quality Level, tingkat catat maksimum P1 yang masih dianggap baik dan aman untuk diterima sebagai rata-rata proses. Pada titik ini, probabilitas penerimaan berada pada tingkat yang tinggi, yaitu PA1 alfa, di mana alfa adalah risiko produsen. Lalu LQL, Limiting Quality Level atau LTPD atau LQL, tingkat catat tertinggi P2 atau kualitas terburuk dalam suatu lot yang masih bisa ditoleransi oleh konsumen. Pada titik ini, probabilitas penerimaan lot yang sangat kecil yaitu PA beta, di mana beta adalah risiko konsumen. Sampling penerimaan dengan ukuran sampel. Sampling penerimaan adalah metode pengendalian kualitas yang mengevaluasi sebagian sampel dari lot produksi untuk menentukan keputusan diterima atau ditolaknya lot tersebut, sehingga jauh lebih efisien dan ekonomis dibandingkan inspeksi menyeluruh. Dalam penerapannya, ukuran sampel menjadi faktor krusial karena semakin besar sampel yang diambil, semakin tinggi peluang mendeteksi produk cacat dan semakin akurat keputusan yang dihasilkan. Selain itu, pelaksanaan metode ini juga berkaitan erat dengan tipe sampling, risiko produsen, dan risiko konsumen, serta sistem acceptable quality level atau AQL. Menurut Wirasukma et al. 2016, dalam perakitnya, ukuran sampel ditentukan berdasarkan standar tertentu, seperti MIL STD 105E atau Acceptance Quality Level AQL. Penentukan ukuran sampel dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah lot produksi dan tingkat kualitas yang diinginkan. Apabila jumlah catat pada sampel masih berada di bawah acceptance number AC, maka lot diterima. Penggunaan ukuran sampel. Penggunaan ukuran sampel yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pengendalian mutu karena perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya inspeksi tanpa harus memeriksa seluruh produk. Penentuan ukuran sampel dalam acceptance sampling mengandalkan tabel standar inspeksi yang mempertimbangkan tingkat kualitas (KIL), tingkat inspeksi, serta jumlah unit dalam lot agar pengendalian mutu berjalan secara sistematis dan konsisten. Jumlah sampel yang diambil ini secara langsung mengaruhi probabilitas penerimaan lot melalui sebuah kompromi operasional membesar ukuran sampel dan meningkatkan sensitivitas sistem dalam mendeteksi produk cacat. Namun, harus dibayar dengan lonjakan biaya, waktu, dan tenaga kerja inspeksi. Sebaliknya, ukuran sampel yang terlalu kecil memang jauh lebih ekonomis, tetapi membawa risiko yang lebih tinggi terhadap kelolosan produk catat akibat rendahnya akurasi pemeriksaan. Keputusan dalam melakukan sampling didasarkan pada dua parameter, yaitu angka penerimaan AC dan angka penolakan RE. Lot produksi akan diterima jika jumlah produk cacat pada sampel tidak melebihi AC dan otomatis ditolak jika jumlah cacat tersebut telah mencapai atau melebihi RE. Berikut merupakan contohnya. Dari contoh tersebut, terdapat hasilnya, yaitu berdasarkan tabel tersebut, dari lot sebanyak 600 unit diambil sampel sebanyak 50 unit untuk diperiksa. Apabila jumlah produk catat yang ditemukan maksimal 2 unit, maka lot diterima. Namun jika jumlah produk catat melebihi 2 unit, maka lot ditolak. Dengan demikian, penggunaan sampling penerimaan dengan ukuran sampel dapat membantu perusahaan dalam menjaga kualitas produk secara efisien tanpa harus melakukan inspeksi terhadap seluruh produk yang diproduksi. Sensitivitas sampling penerimaan. Sensitivitas sampling penerimaan adalah kemampuan suatu metode dalam membedakan lot produksi yang baik dan buruk, guna menghindari keputusan yang tidak akurat akibat sensitivitas yang rendah. Standar seperti MIL STD 105D atau MIL STD 105E diterapkan untuk meningkatkan ketelitian inspeksi. Penerapan standar pengendalian kualitas ini sangat krusial bagi perusahaan demi memenuhi ekspektasi konsumen sekaligus menjaga keberlangsungan hidup produk di pasar. Next. Nah, ini berikut contohnya. Next.
resiko produsen dan resiko konsumen. Risiko produsen, producer risk atau yaitu proba- probabilitas terjadinya kesalahan fatal berupa penolakan terhadap lot produk yang sebenarnya memiliki kualitas baik dan memenuhi syarat. Besarnya risiko produsen ini berkaitan erat dengan ambang batas rata-rata kualitas produk yang dinilai masih layak untuk diterima atau yang secara teknis dikenal sebagai acceptable quality level. Dalam acceptance sampling, keputusan untuk menerima atau menolak suatu lot produk hanya didasarkan pada hasil pemeriksaan sampel. Akibatnya terdapat dua jenis risiko yang saling berkaitan yang harus ditanggung oleh pihak produsen maupun konsumen. Kedua, ada risiko konsumen, merujuk pada kemungkinan diterimanya suatu lot produk oleh konsumen padahal kualitas produk di dalam lot tersebut sebenarnya buruk atau di bawah standar. Tingkat risiko konsumen ini berhubungan langsung dengan parameter rata-rata yang menandai bahwa suatu lot sudah dikategorikan berkualitas buruk, sebuah batas kritis yang disebut dengan LQL. Selanjutnya, studi kasus. PT General Electric Lighting Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur lampu pijar dan lampu TL, perusahaan menerapkan pengendalian kualitas pada proses produksi untuk menjaga kualitas produk sebelum dipasarkan kepada konsumen. Salah satu tahap pengendalian kualitas yang dilakukan adalah post quality inspection, yaitu pemeriksaan kualitas akhir setelah produk selesai diproduksi dan disimpan di gudang selama 2 minggu. Dalam proses inspeksi tersebut, perusahaan menggunakan metode acceptance sampling karena jumlah produk dalam satu lot cukup besar, sehingga inspeksi 100% dianggap kurang efisien dari segi waktu dan biaya. Sebelum penelitian dilakukan, perusahaan menggunakan sistem single sampling dengan jumlah sampel tetap sebanyak 80 pieces untuk setiap lot berisi 500 pieces lampu TL top 10 watt. Alasan penggunaan acceptance sampling, ukuran lot sebesar 500 unit sehingga inspeksi 100% membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar. Meningkatkan efisiensi inspeksi dengan memeriksa sebagian produk sebagai sampel. Kualitas produk tetap dapat diketahui tanpa memeriksa seluruh 500 unit. Menggunakan standar MIL STD 105D sehingga penentuan sampel dilakukan secara sistematis. Deskripsi kasus, permasalahan yang terjadi pada perusahaan adalah rendahnya sensitivitas sistem inspeksi karena jumlah sampel yang digunakan selalu tetap untuk setiap lot produksi. Kondisi tersebut menyebabkan sistem inspeksi kurang mampu mendeteksi perubahan kualitas produk, baik peningkatan maupun penurunan jumlah cacat yang terjadi pada proses produksi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan usulan penerapan metode military standard 105D dengan menggunakan dua pendekatan acceptance sampling, yaitu single sampling plan dan double sampling plan. Next. Data pengamatan. Studi kasus ini mengevaluasi kualitas 500 pieces lampu TL top 10 watt produksi PT General Electric Lighting Indonesia untuk status penerimaan atau penolakan lot melalui metode acceptance sampling atribut dan variabel dengan skema single serta double sampling plan. Pada acceptance sampling atribut, kualitas produk ditentukan berdasarkan jumlah produk cacat yang ditemukan pada sampel pemeriksaan. Jenis cacat yang diamati meliputi lampu retak, lampu mati, cacat pemasangan komponen. Sedangkan pada acceptance sampling variabel, kualitas produk ditentukan berdasarkan hasil pengukuran karakteristik produk. Karakteristik yang diukur meliputi panjang lampu, tegangan listrik, intensitas cahaya lampu. Acceptance sampling atribut merupakan metode pengendalian kualitas yang dilakukan berdasarkan jumlah produk cacat yang ditemukan dalam sampel pemeriksaan. Pada metode ini, produk hanya dikategorikan sebagai cacat atau tidak cacat, tanpa memperhatikan besar kecilnya tingkat penyimpangan produk. Acceptance sampling atribut digunakan karena proses inspeksi lebih sederhana
dan mudah diterapkan dalam pengendalian kualitas produk massal. Pada studi kasus ini, acceptance sampling attribute digunakan untuk menentukan apakah lot lampu dapat diterima atau ditolak berdasarkan jumlah produk cacat yang ditemukan pada sampel pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan menggunakan metode single sampling plan dan double sampling plan. Dasar perencanaan sampling. Perencanaan sampling tunggal dilakukan berdasarkan data produksi dan parameter kualitas yang digunakan perusahaan. Parameter tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan ukuran sampel dan tingkat inspeksi yang sesuai. Berdasarkan data tersebut, dilakukan penyusunan rencana sampling tunggal pada 3 tingkat inspeksi, yaitu inspeksi normal, inspeksi longgar, dan inspeksi ketat. Ketiga tingkat inspeksi tersebut digunakan untuk menyesuaikan tingkat pengawasan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Inspeksi normal digunakan sebagai kondisi standar dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas. Inspeksi longgar diterapkan apabila kualitas produk menunjukkan kestabilan yang baik dalam beberapa periode produksi. Sebaliknya, inspeksi ketat digunakan apabila ditemukan kecenderungan penurunan kualitas produk sehingga diperlukan pengawasan yang lebih tinggi. Acceptance sampling tunggal. Berdasarkan perencanaan single sampling dengan metode MIL STD 105D, pada level inspeksi normal, jumlah sampel pemeriksaan kualitas dapat dikurangi dari 80 menjadi 34 unit untuk setiap lot berisi 500 produk. Pengurangan sebesar 57% ini meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga inspeksi tanpa mengurangi kemampuan mendeteksi produk cacat. Selain itu, hasil verifikasi menunjukkan bahwa rancangan sampling tetap memenuhi batas resiko Hussein alfa kurang dari 5% dan resiko konsumen beta kurang dari 10%, sehingga keputusan penerimaan atau penolakan lot tetap andal. Keterangan minor, cacat ringan, fungsi masih normal, mayor cacat cukup serius, inoperatif produk tidak berfungsi, kritis cacat paling parah dan berbahaya. Klasifikasi jenis cacat. Dalam penelitian ini, data atribut diklasifikasikan ke dalam 4 kategori cacat sebagaimana digunakan dalam jurnal sumber. Klasifikasi ini bertujuan untuk membedakan tingkat keparahan cacat yang ditemukan pada produk. Yang pertama yaitu kritis. Cacat yang dapat menyebabkan produk tidak aman digunakan untuk berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna. Inoperatif, cacat yang menyebabkan produk tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Mayor, cacat yang mengurangi fungsi utama produk tetapi masih memungkinkan produk digunakan. Yang terakhir, minor, cacat ringan yang tidak mempengaruhi fungsi utama produk namun menurunkan kualitas penampilan produk. Data cacat atribut. Data cacat atribut merupakan data kualitas yang dinyatakan dalam bentuk cacat atau tidak cacat. Pada studi kasus ini, pemeriksaan atribut dilakukan terhadap produk lampu TL-DOP 10 watt dengan menggunakan metode single sampling plan pada 3 tingkat inspeksi. Berdasarkan hasil perencanaan inspeksi normal, diperoleh ukuran sampel yang berbeda untuk masing-masing kategori cacat. Kategori kritis memerlukan ukuran sampel besar karena memiliki tingkat risiko paling tinggi terhadap fungsi dan keselamatan produk. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh nilai masih berada di bawah batas risiko produsen sehingga 5% dan risiko konsumen sebesar 10%, sehingga rencana sampling dinyatakan memenuhi persyaratan. Perencanaan single sampling inspeksi longgar. Berdasarkan hasil tabulasi inspeksi longgar, ukuran sampel yang diperlukan lebih kecil dibandingkan inspeksi normal. Ukuran sampel berkisar antara 10-32 unit untuk berbagai kategori cacat pada kondisi AKL dan LPTD. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa risiko produsen alfa kurang dari 5% dan risiko konsumen beta kurang dari 10% tetap memenuhi batas yang ditetapkan. Oleh karena itu, rencana sampling inspeksi longgar dapat diterapkan sebagai alternatif yang paling efisien ketika kualitas produksi berada dalam kondisi stabil dan terkendali. Lalu ada acceptance sampling tunggal, perencanaan single sampling inspeksi ketat. Berdasarkan hasil tabulasi inspeksi ketat, ukuran sampel yang digunakan cenderung lebih besar dibandingkan inspeksi normal maupun inspeksi longgar. Pada kategori cacat kritis diperoleh ukuran sampel sebesar 36
unit pada kondisi AQL dan 39 unit pada kondisi LPTD. Untuk kategori inoperatif diperoleh ukuran sampel sebesar 30 unit pada AQL dan 33 unit pada LPTD. Kategori mayor menggunakan ukuran sampel sebesar 27 unit pada AQL dan 13 unit pada LPTD. Sedangkan kategori minor menggunakan ukuran sampel sebesar 23 unit pada AQL dan 13 unit pada LPTD. Perencanaan single sampling inspeksi ketat. Nilai verifikasi yang diperoleh menunjukkan bahwa seluruh masih berada di bawah batas maksimum yang telah ditentukan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan sampling ketat mampu memberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi terhadap kemungkinan diterimanya lot dengan kualitas yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, inspeksi ketat sangat sesuai diterapkan pada kondisi produk yang memiliki penurunan kualitas atau ketika diperlukan pengawasan yang lebih intensif terhadap mutu produk. Acceptance sampling tunggal yang data cacat variabel. Data variabel merupakan data kualitas yang diperoleh dari hasil pengukuran karakteristik produk secara langsung, berbeda dengan data atribut yang hanya mengelompokkan produk ke dalam kategori cacat atau tidak cacat. Data variabel mampu memberikan informasi yang lebih rinci mengenai tingkat penyimpangan kualitas suatu produk. Pada penelitian ini digunakan karakteristik panjang lampu TL-10W sebagai variabel pengamatan. Spesifikasi panjang lampu yang ditetapkan perusahaan adalah 120 1 cm dengan batas spesifikasi bawah LCL sebesar 119 cm dan batas spesifikasi atas sebesar 120 cm. Karena jurnal sumber hanya membahas acceptance sampling atribut, maka data variabel berikut digunakan sebagai ilustrasi yang masih sesuai dengan karakteristik produk yang diteliti. Ini ada acceptance sampling tunggal, hasilnya data cacat variabel. Karena nilai rata-rata hasil pengukuran masih berada di antara batas spesifikasi bawah dan batas spesifikasi atas, maka lot produksi dapat diterima. Berdasarkan hasil perencanaan single sampling inspeksi normal diperoleh ukuran sampel sebanyak 34 unit. Hasil pengukuran menunjukkan rata-rata panjang lampu sebesar 120,2 cm. Nilai tersebut masih berada dalam batas spesifikasi yang ditetapkan perusahaan, yaitu 119 cm hingga 121 cm. Dengan demikian, kualitas produk dinyatakan memenuhi standar sehingga lot produk dapat diterima. Ini yang perencanaan single sampling variabel inspeksi ketat. Karena nilai rata-rata hasil pengukuran masih berada dalam batas spesifikasi yang diterapkan, maka lot produksi dapat diterima. Berdasarkan hasil perencanaan single sampling inspeksi ketat diperoleh ukuran sampel sebanyak 36 unit. Nilai rata-rata hasil pengukuran sebesar 120,08 cm masih berada di dalam batas spesifikasi yang ditetapkan perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk masih memenuhi standar meskipun dilakukan pengawasan yang lebih ketat. Penggunaan inspeksi ketat memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi terhadap keputusan penerimaan lot karena jumlah sampel yang diperiksa lebih besar dibandingkan inspeksi normal maupun inspeksi longgar. Perencanaan single sampling variabel inspeksi longgar. Dari data tersebut, hasilnya karena nilai rata-rata hasil pengukuran masih berada dalam batas spesifikasi yang ditentukan, maka produksi dapat diterima. Berdasarkan hasil perencanaan single sampling inspeksi longgar diperoleh ukuran sampel sebanyak 32 unit, nilai rata-rata hasil pengukuran sebesar 120,12 cm masih berada dalam rentang spesifikasi perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk tetap memenuhi standar meskipun jumlah sampel yang digunakan lebih sedikit dibandingkan inspeksi normal. Hal ini sesuai dengan tujuan inspeksi longgar, yaitu mengurangi biaya inspeksi pada kondisi proses produksi yang stabil. Selanjutnya adalah sampling ganda. Double sampling merupakan metode acceptance sampling yang menggunakan dua tahap pengambilan sampel untuk menentukan keputusan penerimaan atau penolakan suatu lot produk. Pada metode ini, keputusan tidak selalu ditentukan dari sampel pertama. Apabila hasil pemeriksaan sampel pertama belum dapat memberikan hasil keputusan yang jelas, maka dapat dilakukan pengambilan sampel kedua sebagai dasar pengambilan keputusan akhir. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi inspeksi tanpa mengurangi tingkat ketelitian pengendalian kualitas. Dengan adanya tahap pemeriksaan kedua,
Risiko kesalahan penerimaan maupun penolakan lot dapat dikurangi dibandingkan metode sampling double. Lalu sampling ganda tripod. Berdasarkan hasil perencanaan inspeksi normal, kategori inoperatif memiliki ukuran sampel terbesar yaitu 25 unit pada tahap pertama dan 50 unit pada tahap kedua dan kondisi AGL yang menunjukkan perlunya pengawasan lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh nilai risiko masih memenuhi batas 5% dan 10%, sehingga rencana sampling dinyatakan layak digunakan. Lalu inspeksi longgar, pada inspeksi longgar jadi penurunan ukuran sampel dibandingkan inspeksi normal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas produksi dianggap stabil sehingga perusahaan dapat mengurangi intensitas pemeriksaan tanpa meningkatkan risiko penerimaan lot dan tidak memenuhi standar kualitas. Lalu inspeksi ketat, pada inspeksi ketat ukuran sampel cenderung meningkat dibandingkan inspeksi normal dan inspeksi longgar. Selanjutnya adalah data ganda cacat variabel. Data variabel Mikmudil. Untuk yang selanjutnya adalah data ganda cacat variabel. Data variabel merupakan data kualitas yang diperoleh melalui hasil pengukuran karakteristik produk secara langsung. Pada penelitian ini, karakteristik yang diambil adalah panjang lampu TL-DOP 10 watt dengan spesifikasi standar sebesar 120 kurang lebih 101 cm. Batas spesifikasi bawah LSL ditetapkan sebagai 119 cm dan batas spesifikasi atas USL sebesar 121 cm. Pada metode double sampling variabel, keputusan penerima lot dilakukan berdasarkan dua tahapan pengambilan sampel. Apabila hasil pemeriksaan sampel pertama bentuk dapat memberikan keputusan yang pasti, maka dilakukan pengambilan sampel kedua untuk memperoleh keputusan akhir terhadap lot yang diperiksa. Next. Berikut adalah data data acceptance sampling ganda variabel. Berdasarkan dengan studi kasusnya, ya, hasilnya yaitu berdasarkan hasil pengukuran pada sampel pertama dan sampel kedua diperoleh rata-rata panjang lampu sebesar 120,18 cm dan 120,30 cm. Kedua nilai tersebut masih berada dalam rentang spesifikasi yang ditetapkan perusahaan, yaitu antara 119 cm sampai dengan 121 cm. Oleh karena itu, lot produksi dinyatakan memenuhi standar kualitas dan dapat diterima. Penggunaan dua tahap pemeriksaan memberikan keyakinan yang lebih tinggi terhadap keputusan penerimaan lot. Perencanaan double sampling variabel inspeksi longgar, yaitu pada inspeksi longgar diperoleh rata-rata hasil pengukuran sebesar 120,05 cm pada sampel pertama dan 120,17 cm pada sampel kedua. Hasil tersebut masih berada dalam batas spesifikasi yang telah ditentukan. Ukuran sampel yang lebih kecil menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengurangi intensitas kontribusi ketika kualitas proses produksi berada dalam kondisi stabil. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, lot produksi dinyatakan diterima. Perencanaan double sampling variabel inspeksi ketat. Berdasarkan hasil pengukuran pada inspeksi ketat diperoleh rata-rata panjang lampu sebesar 120,03 cm pada sampel pertama dan 120,13 cm pada sampel kedua. Seluruh hasil pengukuran masih berada dalam rentang spesifikasi yang ditetapkan perusahaan. Dengan demikian, lot produksi dapat diterima. Penggunaan inspeksi tetap memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi terhadap kualitas produk karena jumlah sampel yang diperiksa lebih besar dibandingkan inspeksi normal dan inspeksi longgar.
Kesimpulan, aset acceptance sampling adalah metode pengendalian kualitas berbasis sampel yang efisien untuk menentukan apakah suatu pengujian yang bersifat merusak produk. Metode lain memiliki beberapa jenis seperti single, double, multiplan, dan sequential sampling, di mana single sampling adalah yang paling sederhana karena keputusan hanya diambil dalam satu kali pemeriksaan. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada komponen utama seperti ukuran sampel, batas penerimaan atau penolakan, AC atau RE, serta kurva OC yang menggambarkan peluang penerimaan lot. Karena risiko kesalahan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, baik risiko produsen, lot baik tertolak maupun risiko konsumen, lot buruk diterima. Perusahaan harus menentukan ukuran sampel dan rencana inspeksi secara cermat demi menjaga kualitas produk sekaligus menghemat biaya operasional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang.